Kan sekarang di KONI, Ya. sementara kan Pak Bupati masih Pak Marwan. Mungkin juga masyarakat pengen tahu gimana sejauh mana hubungan Pak Siroj sekarang sama Pak Marwan. Sebetulnya kalau saya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah secara Tidak ada pribadi. masalah. Apa yang Dimasalahkan ketika anak manusia yang dilahirkan di Kabupaten Sukabumi putra daerah mempunyai niat untuk membangun Kabupaten Sukabumi, ingin ingin mengabdikan terhadap Kabupaten Sukabumi, ingin membuat Kabupaten Sukabumi ini lebih baik lah. Apa salahnya dan apa yang akan jadi permasalahan untuk saya dan lawan saya ketika itu? Kan mereka itu sama semuanya juga. Tapi kalau punya hak yang sama. Mereka itu kalau visi misinya baik paslon 1, paslon 2, paslon 3 kan semuanya untuk mensejahterakan rakyat. Ingin memajukan Kabupaten Sukabumi. Nah, termasuk saya. Tapi kalau hari ini ada para lawan atau kandidat yang kemarin yang paslon 1 atau paslon 2 terus membenci, berarti itu yang harus dipertanyakan. Saya belum puas. Berarti saya belum bisa meyakinkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa program-program yang dibawa saya itu, bahwa ide-ide yang dibawa oleh saya itu mereka belum bisa menerima dan belum sampai kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Sukabumi. Saya yakin ketika oleh Allah saya diberikan waktu untuk datang dan bertemu sama masyarakat semua, saya yakin mereka akan memilih saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siroj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ini makasih banget ya sudah diberi kesempatan ini berkunjung ke KONI. Lagi di tengah-tengah kesibukan ya. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Sibuk ya beginilah, urus KONI, urus olahraga. Bagaimana olahraga ini kabupaten ini bisa lebih maju ke depannya lagi. Kita optimis ya. Optimis kabupaten ini bisa juara. Bisa juara. Walaupun gagal nyalon bupati. Itu namanya perjuangan. Ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk kabupaten. Tapi Pak Siroj ini terus terang, saya sebagai salah satu orang yang merhatikan perpolitikan di Kabupaten Sukabumi, semenjak Pak Siroj menjadi calon wakil bupati kemarin ya, Pak Siroj yang menjadi orang yang salah satu orang yang terkenal di Sukabumi. Mungkin salah satu manfaatnya mungkin ya. Sebelum calon juga sudah terkenal. Tapi lebih terkenal banget gitu. Nah, sehingga tapi jangan terkenal kalah ya. Kalau kalah itu kan persoalan waktu. Kekalahan itu kan kemenangan yang tertunda. Juga saya tidak kalah sebenarnya, tapi sudah menang. Menang di niat baik. Pokoknya selalu menang. Tapi sempet kepikiran nggak kemarin berdasarkan pengalaman nyalon bupati gitu, kaduhung nyalon bupati, ayah tuh. Kaduhung enggak ada. Karena kan setiap manusia itu harus punya niat. Harus punya niat yang baik, berjuang untuk kemanfaatan orang banyak, niat baik dan sebagainya. Kalau untuk niat baik kan itu sudah jadi kewajiban, berbuat baik kewajiban umat muslim, jadi tidak ada kaduhung. Jadi saya bahagia sekali. Pasti ada hikmahnya, meskipun kemarin belum berhasil menjadi. Nanti dicoba. Berhasil berjuang. Belum berhasil dilantik. Jadi nanti dicoba. Berhasil bisa menyurahkan niat baik ini. Cuman kan niat baik ini tidak selalu harus menang. Setidaknya niat. Kalau udah niat baik kan Allah sudah mencatatnya. Yang penting sudah ada niat dan sudah berupaya semaksimal mungkin.
Niatnya bukan niat ini bukan niat hanya niat tapi tidak berusaha kan ini niatnya sudah jelas kita mengikuti kan. Orang juga banyak niat yang mau ke haji ya tertulis tapi kalau tidak dapat tidak mungkin. Nah ini juga niat untuk berbuat baik, niat untuk berjuang untuk masyarakat itu jadi kemaslahatan ya tadi daftar dan ikut dan sudah diikhtiarkan. Nah itu sudah tercatat insya Allah dan pasti akan ada udah menjadi amal baik. Pasti ada hikmahnya ya, pasti mau pahili pahala, ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, nah, itu perlu dicatat berarti tidak ada penyesalan. Dan sebetulnya kemarin nyalon wakil bupati Pak Siroj kan ujung-ujungnya Pak Siroj ini tidak pernah diprediksi gitu, unpredictable. Sosok seorang Sirojudin itu dikenal sebagai ketua KONI yang orang lebih banyak mengenal Kang Siroj itu sebagai atlet olahraga, kemudian tiba-tiba masuk dalam kancah perpolitikan. Orang kan nggak ada yang memprediksi itu. Sebetulnya itu apa motivasinya? Atau karena memang keinginan pribadi ujuk-ujuk kayak wangsit supaya nyalon? Atau memang ada latar belakang dulu keluarga yang memang dari politisi atau gitu? Jadi sampai kemudian ujug-ujug memutuskan bahwa saya akan ikut kontestasi pilkada. Kayaknya bergulir saja sih. Karena setiap manusia punya cita-cita, setiap manusia punya keinginan yang tadi itu ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin berbuat kebaikan untuk orang banyak. Kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk saudara-saudara, untuk karyawan, ya saya sudah alhamdulillah. Bagaimana saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi seutuhnya. Di situ, ya kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Di situ ada kesempatan, karena takdir itu tidak tahu ya, bisa iya dan tidaknya. Cuman kita kan harus berusaha. Nah, usahanya sudah. Mungkin kalau maksimal dan tidak maksimalnya itu nggak tahu diukurnya dari apa ya. Yang jelas ikutan saja. Ya, tapi akhirnya ya kalah. Tapi banyak respon dari masyarakat. Kita juga di lapangan berdiskusi sama teman-teman di lapangan gitu. Wah, ini untuk ukuran pasangan calon baru sebenarnya Pak Abu Bakar dan Pak Sirojudin ini itu dapat sekitar 200.000 suara kan? 21, berapa lah? Ya, kurang lebih 200.000 suara. Dan mereka sangat mengapresiasi sekali sebetulnya. Untuk pemula istilahnya gitu. Untuk calon pemula di Kabupaten Sukabumi ini udah luar biasa. Luar biasa. Orang sebetulnya mereka bangga dan menghormati gitu. Kalau pasangan yang lainnya kan kayak Pak Ajo misalnya, orang wajar lah Pak Ajo, beliau karirnya di birokrasi, kemudian Pak Iman juga sudah bertahun-tahun di dunia politik, nyalon bupati, wajar gitu orang menganggap. Tapi kalau ini Abu Bakar dan Sirojudin, dua-duanya ini sosok yang baru kan, masuk di dunia politik gitu, dan bisa meraih suara sampai 200.000 ini luar biasa gitu. Sebetulnya apa sih rahasianya gitu kemarin? Sebetulnya pengalaman di lapangan gitu. Apa ya? Kalau menurut saya tidak luar biasa lah. Karena kan itu kita kerjakan. Jadi kalau yang luar biasa itu sesuatu yang didiamkan terus datang tiba-tiba. Ujuk-ujuk namanya luar biasa. Kalau ini enggak kan? Udah capek kalaunya. Capek, tenaga, pikiran, ya uang. Bukan ya luar biasa lah, luar biasa pengorbanannya. Maksudnya kalau diukur dengan perolehan suara, saya belum puas. Berarti saya belum bisa meyakinkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa program-program yang dibawa saya itu bahwa ide-ide yang dibawa oleh saya itu mereka belum bisa menerima dan belum sampai kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Sukabumi. Saya yakin ketika oleh Allah saya diberikan waktu untuk datang dan bertemu sama masyarakat semua, saya yakin
mereka akan memilih saya semua. Karena saya punya data, ngomong politik ya. Nggak ada apa-apa. Setiap titik yang dikunjungi oleh saya, itu kan tercatat. Dan semuanya menang. Dan tidak kalah itu. Berdasarkan hasil penghitungan suara kemarin? Iya, bukan. Jadi setiap titik itu ada TPS-nya. Iya. Dan saya datang ke kampung itu, saya catat itu TPS berapa, dan ketika penghitungan saya cek TPS yang dikunjungi oleh saya itu semua menang. Berarti dari 5.000-an TPS kemarin, kalau boleh tahu berapa TPS yang saya bisa dikunjungi? Ratusan. Kan tidak mungkin dengan waktu yang singkat, waktu yang efektifnya itu kalau tidak salah 2,5 bulan lah. 2,5 bulan saya tancap gas di 2,5 bulan dengan kondisi jauh ya. Ke Jampang kalau di sini berangkat subuh paling kita dapat berapa titik, udah pulang jam 12 malam. Cuman yang kita sampai itu di titiknya cuma berapa titik, sehingga kita tidak bisa 11 titik atau 10 titik karena kejauhan itu. Kalau kita nempok di jalan-jalan gitu ya, nanti ke sana ketujuannya tidak tercapai. Yaitu hampir ratusan yang saya kunjungi semuanya menang dan datanya itu ada. Jadi kalau saya nanti sama Allah saya diberikan umur panjang, saya diberikan waktu dan diberikan kesempatan, saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat semua, dan saya menyampaikan visi misi dan program saya ke depannya bagaimana untuk merubah Kabupaten Sukabumi ini, saya dijamin 100% dia akan memilih saya. Berarti ini Pak Siroj ini benar-benar anggap saja yang kemarin investasi ya? Iya. Investasi. Berarti 2022. Tes case lah. Tapi bukan tes case juga lah, itu pakai perhitungan lah. Kalau cuman ya modalnya kegedean tuh. Nah, iya. Maksudnya nggak ada, kalau orang kan banyak yang bilang, ini Kang, hebat Kang ini. Saya gimana hebat gimana ininya, sudah kalah disebutkan hebat. Yang kalah itu tidak hebat, yang kalah itu ya kalah ya. Yang menang itu yang hebat. Karena itu udah senang, ini mah wajar aja. Coba-coba, saya cuma diam saja. Dalam hidup ini nggak ada yang coba-coba, apalagi ini mengeluarkan tenaga dan kos yang besar. Kalau coba-coba orang gila. Perhitungan yang matang, cuma di perjalanan ya semua tahu ada memang hal-hal yang kajian-kajian yang akan menyebabkan kekalahan itu, dan itu mungkin sudah tercatat dan sudah diatur dari rahmatnya. Hari ini saya itu harus kalah. Bersabar ya. Hari ini saya diberikan kemenangan. Kemenangan apa ya? Kemenangannya berjuang untuk niat baik saja, dan itu yakin bahwa nanti ketika saya mati, ada kesempatan kembali. Mati dulu ya, itu akan tercatat. Jadi saya pernah punya niat dan itu tercatat menjadi amal kebaikan. Insya Allah ya Pak. Nah itulah judulnya itulah. Kalau orang ya mohon maaf, ada yang bilang ini ya, ada yang menyepelekan saya atau dan sebagainya. Wah ini belum waktunya, dan saya jawab, Anda itu jangankan untuk mencalonkan, berniat saja dan mimpi saja Anda tidak bisa hanya. Ya, jadi saya sudah melewati mimpi, melewati berjuang dan niat. Jadi itu sudah tercatat. Allah sungguh luar biasa ya. Tidak menang juga kita sudah dapat ganjaran. Apalagi kalau kita menang, sungguh luar biasa. Masih ada waktu. Waktu masih banyak. Tapi untuk kapoknya. Enggak, justru ini motivasi lah. Berarti kalau kemarin 2020 pemilu kada, berarti anggap saja 2024 atau 2025 ada rencana mau nyalon lagi? Sebetulnya saya hanya untuk berjuang untuk masyarakat saja, terutama untuk. Dan kalau masyarakat ternyata masih banyak yang percaya, relawan-relawan ternyata juga masih
banyak yang menyatakan dukungan. Orang lain kan percaya dan tidak percaya itu saya suka tanya, saya tidak salahkan masyarakat Kabupaten Sukabumi, saya salahkan saya saja. Yang tadi itu perhitungannya. Kapan saya memberikan penjelasan dan menyampaikan program dan visi misi terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi sebetulnya. Kan yang saya sampaikan hanya beberapa ribu dan ratus, ya itulah. Terus sekarang mereka sudah mencoblos saya, itu sudah memang itu hasil kerja saya. Kenapa yang lainnya? Karena satu waktu. Kedua kan nggak mungkin yang tadi itu. Kalau saya sama Allah diberikan kesempatan waktu terus untuk sampai saya bisa menemui semua masyarakat Kabupaten Sukabumi, saya yakin insya Allah lah dia akan mengerti tentang apa yang ada di dalam pikiran dan pikiran saya untuk bagaimana untuk Sukabumi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Yang hari ini ya bukan mereka tidak baik, tetapi saya punya konsep yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu apa itu konsep yang lebih baik itu untuk membangun Sukabumi menurut Pak Sirojin? Sebetulnya itu tidak harus disampaikan. Bisa kita bahas di karena kalau disampaikan itu rahasia saya. Mesti di tironnya. Bahaya gitu. Dan mungkin salah satu visi misinya saya kira masyarakat bisa menyaksikan progres program-program di KONI salah satunya. Itu menjadi cerminan. Salah satunya kemarin kenapa saya naik di kontes pilkada itu kan salah satunya, yang satu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Yang keduanya saya sangat peduli sekali tentang Kabupaten Sukabumi ini di bidang olahraga. Karena kan KONI hari ini ya hanya mengkoordinatori menerima uang dari pemerintah daerah, hibah, lalu saya realisasikan atau bagikan kepada cabur-cabur atlet yang memerlukan. Cuman kan itu terbatas, ya. Hanya melaksanakan uang hibah yang diberikan. Apakah itu cukup? Ya, cukup, dikurang-kurang. Tapi kan saya berpikir bagaimana kebutuhan KONI yang begitu banyak ini bisa terakomodir semua. Terus saya kan harus presentasi terhadap dinas, terhadap dewan, terhadap bupati, terhadap Pasekda dan sebagainya, sehingga anggaran KONI ini bisa terpenuhi semua kebutuhan. Dengan anggaran mungkin Pemda juga bukan tidak mau lah, karena mungkin anggaran yang memang Sukabumi ini tidak begitu besar. Tapi kan saya berpikir lagi, saya tidak harus presentasi ketika saya jadi bupati atau wakil bupati, tinggal ketahukan kebutuhan olahraga berapa. Karena salah satunya yang memotivasi karena ada tadi semangat untuk membangkitkan cabang-cabang olahraga di Sukabumi. Kan saya aktivis juga, kan tukang gerakan lah, aktivis olahraga, bagaimana kebijakan olahraga bagaimana kebijakan pemerintah tentang agama teriak dan sebagainya, teriak itu kan capek. Jadi biarkan junior saya, adik-adik saya itu yang hari ini dia biarkan berteriak. Saya mau merebut kekuasaannya. Sudah waktunya menjadi pengambil kebijakan. Itu biar tidak teriak lagi, capek kan teriak-teriak, udah aja menang berarti saya jadi pemegang kebijakannya. Selesai lah tidak berteriak-teriak. Dan memang saya juga bisa mengerti, tentu yang paling ngerti betul tentang apa yang menjadi kebutuhan olahraga ya harus si atletnya sendiri. Jadi artinya saya kira pas pengalaman Pak Siroj kemarin terjun di dunia pencalonan bupati dan wakil bupati itu memberikan semacam optimisme bagi. Tapi yang jelas ini digarisbawahi,
Walaupun saya terjun di dunia politik, tetapi saya selalu mengedepankan profesional. Saya belum pernah, kemarin persiapan saya 1 tahun lah dari pencalonan itu, dari pasang baliho hanya jual-jual dan dikit lah jual-jual suara dan sebagainya. Saya belum pernah memanggil insan olahraga untuk menekan itu. Mereka itu harus pilih saya. Nah, tetap didemokratisasi ya. Saya bebaskan olahraga itu karena kan saya yakin bahwa olahraga itu adalah pemersatu. Kalau politik mah kayaknya pemecah belah. Ya ini mah jelas lah. Saya itu dengan teman kan berbeda baju, berbeda pilihan, dukungan, berbeda partai, pada akhirnya bertengkar. Tapi kalau udah olahraga, sudah dia tidak berpikir partai, tidak berpikir nomor, tidak berpikir baju, semua. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politik pemecah belahnya itu sebenarnya kenyataan di lapangan aja. Kalau di elitnya mah kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja sekarang udah bersatu ya. Nggak tahu komennya. Tapi itu karena kan. Tapi kalau Pak Siroj sendiri gitu kan sekarang di KONI, sementara kan Pak Bupati masih Pak Marwan. Mungkin juga masyarakat pengen tahu gimana sejauh mana hubungan Pak Siroj sekarang sama Pak Marwan. Sebetulnya kalau saya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah secara pribadi. Tidak ada masalah. Apa yang dimasalahkan ketika anak manusia yang dilahirkan di Kabupaten Sukabumi, putra daerah, mempunyai niat untuk membangun Kabupaten Sukabumi, ingin ingin mengabdikan terhadap Kabupaten Sukabumi, ingin membuat Kabupaten Sukabumi ini lebih baik lah. Apa salahnya dan apa yang akan jadi permasalahan untuk saya dan lawan saya ketika itu kan mereka itu sama semuanya juga, tapi kalau punya hak yang sama. Mereka itu kalau visi misinya baik paslon 1, paslon 2, paslon 3 kan semuanya untuk mensejahterakan rakyat, ingin memajukan Kabupaten Sukabumi. Nah, termasuk saya. Tapi kalau hari ini ada para lawan atau kandidat yang kemarin yang paslon 1 atau paslon 2 terus membenci, berarti itu yang harus dipertanyakan. Jangan-jangan prinsipnya berbeda dengan saya. Tapi saya yakin semua niatnya sama. Ketika lawan saya itu kemarin kan itu hanya di pilihan saja. Ketika niatnya sama, saya yakin yang terpilih dan yang tidak terpilih hari ini mereka akan bangga terhadap anak Kabupaten Sukabumi yang mungkin kalau dilihat kemarin itu saya yang paling muda. Ada kemauan. Terus ada kemauannya, bukan hanya ada kemauan, tapi berani untuk mengambil sikap bahwa hari ini pemuda harus tampil. Jangan sampai kasihan lah orang-orang tua terus lah ya. Capeknya. Jangan kasihan, maksudnya apakah saya mau menjadi pesaing? Enggak lah. Tapi saya sebagai anak, sebagai junior yang mulang tarimanya. Kan aku dididik sama mereka semua untuk menjadi orang hebat. Masa untuk membangun Kabupaten Sukabumi ini, untuk menata Kabupaten Sukabumi ini, masa saya tidak mau turun? Saya harus turun. Yang tua-tua tolonglah istirahat, ya, kami yang muda lah. ini mulang tarima lah. Nggak ada lawan. Regenerasi. Coba gini, saya tanya nih. Kalau Akang kan punya orang tua. Terus ada kemauan nggak ketika orang tua sudah tua, maka anaknya itu, Pak, biarkan perjuangan ini dilanjutkan. Anak lanjutkan. Kan orang tuanya akan bangga. Kalau orang tuanya terus berjuang, anaknya molor dan diam, kayaknya orang tua juga tidak bangga. Hari ini lawan-lawan saya itu orang-orang tua itu harus bangga terhadap saya. Maka hari ini sudah terbukti saya itu bukan hanya niat saja berani. Dibuktikan. Ya, cuma dengan daftar mengikuti pencalonan. Makanya itulah dan saya yakin sama seperti yang dipikirkan oleh kita, diskusikan oleh kita, para senior-senior yang sudah lebih dulu, yang hari ini masih manggung, mereka sangat bangga dan akan sangat menghitung
oh ternyata Pak Siroj ini nggak main-main. Ternyata all out. Semua dikeluarkan. Kalau main-main tidak mungkin. Kalau main-main, masa main-main di uang. Ya, main-main setidaknya saya sudah sampaikan mereka harus bangga. Kalau hari ini mencibir itu gagal. Karena yang tadi ya, saya ini anak yang soleh, yang saya tidak mau orang tua saya, senior saya itu terus berjuang dengan hari yang memang begitu, memang mereka sudah usianya udah pada ya mungkin di atas saya. Terus hari ini biarlah saya yang berjuang untuk melanjutkan Sukabumi itu. Biarkan saya yang melanjutkan. Bukan bersaing lah, bukan. Kan sama, niatnya juga sama. Nanti kalau bersaing itu kan beda. Ini mah niat baik saja. Pasti gitu kan ya, bagus cenah aya kahayang jangan lanjutkan. Kan heula atuh. Tapi kan ya di sini kan ya itulah. Ya. Karena ini. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan ke depan tetap siapapun yang sudah sebagai warga Sukabumi semampu-mampunya tetap menjadi bagian untuk mendorong percepatan pembangunan di Sukabumi. Ya. Sementara ini dengan harus peduli lah. Ya harus ada kepedulian. Apalagi kaum muda lah. Masa kaum muda hanya jadi penonton, tempat sorak, penonton. Nggak boleh lah. Harus berkarya, harus tunjukkan. Terjadi kebanggaan senior kita. Dan termasuk pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu bikin podcast ya, ini akan menunjukkan kepada insan muda, para penonton di YouTube bahwa Pak Siroj meskipun kalah ternyata baik-baik saja. Iya. Tidak ada tidak ada gangguan-gangguan yang. Kalau bahasa kerennya move on, kemenangan yang tertunda. Padahal kalau saya kalah. jadi kekalahan itu adalah kemenangan orang lain. Iya. Bukan. Kekalahan itu kemenangan orang lain. Yang benar itu. Tapi kan bukan kemenangan itu ada waktunya, tidak selamanya kan. Nanti juga ketemu. Tapi lagi. Yang jelas satu takdir. Keduanya kekalahan itu ada sebab. Ada sebab yang menjadikan kalah. Nah, saya itu kan kalau boleh tahu apa tuh sebabnya kemarin? Sebabnya ya tadi saya untuk meyakinkan dan berjuang di jalan itunya belum maksimal. Ya, tadi saya itu yang seharusnya saya bertemu dengan masyarakat semua, frekuensinya terus sebagian. Itulah terus apa yang saya coba mun pilkada teh diundur genep bulan di calon lagi saya disambangi, saya temui semua orang dan saya sampaikan visi-misi saya, apa program saya, yakin kan programnya lihat itu program luar biasa lah. Apalagi kemarin kan tahu dagingnya saya itu kan disumbangkannya. Kalau dan itu nggak main-main ya, kalau nanti dilantik benar-benar disumbangkan. Coba aja lihat saja. Kalau sekarang gaji KONI ada disumbangkan? Kalau KONI tidak ada gaji. Oh, nggak ada gaji ya? Ada gaji tapi saya masih semangat karena begitu komitmen terhadap tapi kalau uang operasional ada tapi untuk organisasi bukan untuk saya juga tuh mobil pakai mobil pribadi enggak ada mobil KONI tetapi dipakai oleh cabur. Saya memakai apa? Memakai mobil pribadi lah sebanyak mobil. Beli kan banyak. Iya mah jangan sekalian di pilkada mah mampu kan ya? Maksudnya mampu kalau pilkada diadakan tahun depan masih siap. Masya Allah luar biasa. Masih siap. Terhitung lah biayanya sebetulnya terhitung. Akhirnya kan pengalaman kemarin bisa memberikan gambarannya. Jadi terukur lah. Terukur. Jadi lamun terboga duit, jangan. Karena duit kan untuk apa? Ayah kan kos bensin kali itu kos politiknya belum kan. Kalau datang ke kampung masa ngukur yang dibawa. Nah ngomong-ngomong kunjungan ke masyarakat ke kampung-kampung, ada nggak pengalaman yang paling konyol gitu, yang paling bikin Pak Siroj ketawa gitu? Banyak.
Salah satunya Ya, banyaknya kira-kira apa? Nu bikin ketawa gitu. Geningan kieu kunjungan. Amakeun loba nama. Nu amakeun kumaha? Kalau yang senang mah ya ada wah disambutnya ibu-ibu pada singgara bunga. Wah. Ya, teh. Karena yang paling ganteng mereka. Ya mungkin kalau gitu nya, orang lain mah ya senyal saya senang. Terus saya kan di situ ya itu cek saja, saya kan tidak menggunakan dana bantuan. Benar-benar uang pribadi. Ya, mobil yang dipakai oleh tim, saya tidak ada mohon maaf nomor minjem pengusaha enggak lah. Itu yang dipakai oleh tim, itu yang di branding itu mobil kendaraan saya semua. Ya. Di setiap dapil ada mobil, itu kendaraan saya juga. Posko itu tempat saya juga, tidak ada apa ya, tapi ada lah partai juga. Ini mah tim saya gitu. Kalau partai ya itu kan bantuan kecuali lah partai kita gotong royong dan sebagainya. Maksudnya tidak ada pengusaha yang betul-betul modalan gitu ya. Enggak lah, saya pakai anggaran pribadi. Tengandalkeun batur. Jadi terukur lah. Itulah jiwa olahragawan mah. Terus pas itulah suatu kebanggaan saya. Terus pika jengkel lah ya tadinya. Begitu masuk ke tempatnya, kardusnya kardus yang jemara ranyun kunaon teh manyun cana naon nya geus ngajawab lah sok bohong. Aduh pan bingung ngajawabna nya. Saya mau enggak tidak menyalahkan tidak menyalahkan mereka. Cenah sok bohong. Saya kan belum apa-apa yang assalamualaikum ge encannya menerangkan saya itu dari mana dan mau apa. Just masalah kata sok bohong dan sebagainya. Nah, saya juga lebih bingung lagi, apalagi yang ya senior saya yang incumbentnya nggak tahu pengalamannya bagaimana ya. Mungkin lebih tragis atau lebih enaknya dan sebagainya. Saya yang kakak lagi ngajual program kampanye, jual visi misi kampanye, sok bohong. Cara naon geus menta kerumbuk balong. Masjid sebenarnya jalan. Aduhnya bingung ya, dijawab sebutkan omong hungkulnya tadi visi misi sekolah kepaksa musiwal ada musiwal di amplopan untuk kos lah yang jelas itu kalau itu kenyataan di lapangan yang tidak bisa dihindari. Walaupun karena kan bagaimana ya kalau calon itu lewat terus jalan itu hancur, mereka puncak ketrek karena semen canggih calon kan gitu kan, itu bukan money politik bukan ya, tapi kan kadang-kadang ini mas sodako diberikan salahnya tidak diberikan juga salah omongan calon ngoret dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi dilematis. Saya mah ketika datang saya siapkan menarik duit itu mau ada wartawan dan sebagainya, saya ijab kabul. Punten ini bukan nyuap, bukan membeli suara, tetapi ini sedekah jariah atau apalah ini dari saya. Semoga jangan salah mengartikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, rek milih abdi, mangga ente milih terjadi masalah. Ieu mah sedekah ke akhirat teh. Nah diliput, nah terjadi temuan. Yeah. Tapi anggapnya dipanggil. Oh dipanggil saya yang pernah Gakumdu. Gakumdu. Bawaslu ya. Bawaslu mah di atas, Gakumdu lah. Saya dipanggil, saya sampaikan. Ya, ada satu daerah yang melaporkan. Tapi tidak tahu lah itu yang kayaknya yang benci, ada fitnah di sini. Jadi ada keresek saya, mesin amplop, terus padahal saya tuh pernah yang mengisi amplop terus dibagikan di sekolahan dan sebagainya, padahal saya tidak melakukan itu. Yang ada itu ada panitia meminta bantuan untuk anak yatim dan jompo, saya kasih. Sudah selesai, saya di sana sebagai kepala Baguna hadir. Akhirnya saya dipanggil dan klarifikasi, tapi sudah saya klarifikasi ternyata
kebenaran itu mengalahkan semuanya. Ya, alhamdulillahnya. Selamat lah. Karena ada memang niat dari awalnya Iya. juga bukan untuk money politik dan lain sebagainya. Berbuat baik saja kalau kita tidak tepat ya salah. Apalagi berbuat salah. Begitu. Banyak banget pelajaran berarti banyak. Banyak. Jadi biaya yang mahal. Jadi banyak sekolah yang tidak ada, tidak pelajaran yang tidak ada sekolahnya, namanya tuh. Ya itulah semacam itu. Ilmu hirup lah. Nah itu. Experience Jadi, as teacher. yang jelas itu sekolah mahal yang paling mahal. Universitas yang tidak ada sekolahnya. Universitas kehidupan. Luar biasa. Jadi kosna apakah rugi? Enggak, bukan saya kecewa tidak. Ya, yang hari ini tahu Kan uang habis banyak. ya kan dulu juga pas dilahirkan saya tidak punya uang. Kalau Hari ini kalau uang banyak terus habis untuk perjuangan untuk bagaimana kita bisa mengabdikan diri terhadap kabupaten dan berbuat baik di jalan agama, maka kita harus menyesal. menyesal. Tinggal cari lagi dengan cara yang halal. Kan uang dari Allah ya. Cuman yang tadi harus dibelanjakan di jalan Allah juga. Dan Pak Siroj tetap yakin bahwa pencalonan wakil bupati kemarin adalah bagian dari ikhtiar politik sebagai upaya untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ikhtiar itu kata agama kan wajib. Kalau hasilnya itu sunat-sunat acan. Nah ini kan kalau hasilnya itu pasrahkan ke Gusti Allah. Yang penting kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban untuk bangunan ibadah ke haji mah kita sudah DP nya. Ternyata dihambat oleh corona sekarang itu kan udah tercatat. Begitupun yang berjuang untuk kabupaten. Jadi bukan konsep, tapi kita sudah buktikan dan tercatat. Dan menurut saya itu adalah saya sudah menangnya menang di niat. Niat baik lah. Dan pada lain kesempatan mudah-mudahan umur panjang, ada milik rezeki. Ya, bisa dicoba lagi. Iya. Terus sayang. Kalau jangan panjangan ada kata menyerah. Enggak ada. Jangan kalau berbuat baik mah selagi kita hidup nanti sampai ajal menjemput. Kalau sudah ajal menjemput baru cita-cita berjuang untuk kebaikan itu hilang. Baik. Masih kena hidup, masih kena muda gini, terus nanti ajal. Setelah ajal ya sudah. Terima kasih Pak Siroj sudah memberi kesempatan. Ini sebetulnya masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi lain waktu bisa kita agendakan. Karena sekarang mah ya baterainya ngeselobet. Pohon ngecas. Dan juga maaf nih kalau tidak dikasih apa. Ini luar biasa. Sudah diberi kesempatan, waktu dan ngobrol-ngobrol dan ini banyak pengalaman berharga. Yang jelas Koni ini adalah rumah insan olahraga Kabupaten Sukabumi. Terbuka. Iya, terbuka. Saya dari sampai malam memang sudah hobi sih. Jadi kalau udah hobi itu tidak menghitung untung rugi, tidak menghitung waktu, tidak menghitung capek. Yang penting happy. Ya semangat karena hobi. Terima kasih Pak Siroj. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.